Baik, kita mulai saja ya. Silakan semua mengaktifkan kameranya. Sorry, sangat sibuk kalau pagi begini ya. Jadi ternyata ada janji saya untuk perkuliahan pagi ini. Makanya saya minta untuk digabung pada 3 kelas yang ada ya. Jadi kita lebih efisien waktu kita. Baik, kebetulan untuk perkuliahan dengan saya pada pagi hari ini itu tentang agregat komunitas khususnya pada pria dan wanita. Jadi ini kan sifatnya umum ya. Kalau pria itu kan lebih kepada gender dan identitas. Jadi sifatnya ini memang umum yang lazim pada perempuan ataupun yang lazim pada eh, laki-laki atau pria dan wanita. Jadi kita langsung saja, tolong ketua tingkatnya dari masing-masing kelas untuk bisa mencatat teman-temannya yang hadir yang aktifkan kameranya, yang tidak hadir berarti tidak aktif, berarti yang tidak aktifkan kameranya dan tidak masuk untuk mengikuti di link Zoom. Baik, kita langsung saja. Nanti terakhir baru dikumpulkan di di drive atau di email saya. Nanti saya kirim ke ketua tingkat. Ya, baik. Ini kelihatan ya. Sudah kelihatan di slide kalian sudah bisa dilihat ya. Baik, kita langsung saja. Jadi asuhan keperawatan agregat dalam komunitas, khususnya kesehatan wanita dan pria. Jadi sebenarnya di sini kalian harus garis bawahi ini tentang kesehatan wanita dan pria atau laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan, kesehatan kan itu umum ya untuk semua orang. Tapi kalau kita sudah berbicara kesehatan wanita dan juga adalah kesehatan pria, maka itu lebih dikhususkan pada kesehatan wanita atau pada kesehatan pria. Nah, jadi mungkin sering kalian sudah pernah dengar tentang istilah agregat atau mungkin ada yang belum pernah mendengarkan sama sekali. Jadi agregat itu penghususan. Nah, secara definisi nanti kita akan bahas lebih jauh. Jadi asuhan keperawatan agregat dalam komunitas. Jadi khususan tersendiri dalam keperawatan komunitas, terutama pada kesehatan wanita dan kesehatan pria. Nah, kita langsung pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita memahami tentang konsep ini, konsep asuhan keperawatan khususnya agregat dalam komunitas? Jadi, kita akan memahami lebih jauh, khususnya konsep asuhan keperawatan dalam agregat, khususnya dalam komunitas itu, khususnya keperawatan agregat itu seperti apa? Apakah ada bedanya dengan keperawatan pada umumnya, misalnya di medikal bedah, keperawatan anak? Nah, tentu saja itu sangat berbeda. Karena kalau kita memahami tentang konsep asuhan keperawatan agregat dalam komunitas, pertama, ini dikhususkan pada asuhan keperawatan agregat. Jadi khusus atau tersendiri. Yang kedua, ini dilakukan dalam komunitas. Ini bukan di rumah sakit, tapi ini dalam komunitas. Kalau kita berbicara komunitas, itu berarti kelompok. Anandaku semua itu kelompok di masyarakat, di komunitas, komunitas PKK, komunitas remaja. Jadi intinya itu adalah komunitas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah kesehatan utama pada wanita dan pria dalam komunitas. Ini yang nanti yang akan kita bahas lebih jauh. Apa sih masalah kesehatan utama pada wanita dan pria dalam komunitas? Jadi hal-hal penting kalian bisa sambil catat ya. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan intervensi keperawatan berbasis komunitas. Jadi kita akan merencanakan bagaimana intervensi keperawatannya yang khususnya itu berbasis community base ya, atau istilahnya adalah berbasis komunitas. Terutama untuk kesehatan wanita, terutama untuk kesehatan pria. Misalnya kita menemui bahwa di salah satu sekolah itu tinggi angka
apa tuh, tinggi angka anemia, nah, di remaja A misalnya, di sekolah B pada komunitas masyarakat budi luhur misalnya, berarti secara tidak langsung itu memberikan penguatan bahwa ada angka statis yang cukup tinggi pada kejadian anemia. Berarti kalau anemia ini terjadi pada apa? Yaitu kesehatan wanita misalnya. Nah, itu berarti kita akan rencanakan intervensinya sehingga bisa tertangani bukan by person. Jadi bukan by pasien atau personnya, tapi di komunitas itu bisa teratasi. Jadi ukurannya bukan satu orang, tapi ukurannya adalah secara lingkup komunitas. Misalnya, dari hasil survei ternyata telah menurun angkanya dari 75% menjadi 30%. Berarti cukup berhasil. Akan lebih berhasil lagi kalau kita bisa menekannya sampai 10%. Atau di bawah dari 10% atau bahkan hilang. Itu yang kita harapkan. Kemudian mengevaluasi program kesehatan agregat tadi. Kita evaluasi apakah hasil kita tercapai, masyarakatnya terbantu dengan program yang kita lakukan apa tidak. Nah, ini kurang lebih tujuan pembelajaran yang akan kita pahami bersama. Mohon maaf, ini kedengaran suara saya ya. Ketua kelas bisa kedengaran suara saya? Kedengaran, Ya, Mas. baik. Oke, terima Hmm. kasih. Nah, misalnya ini definisi agregat. Tadi saya sempat singgung, apa sih itu agregat? Agregat itu sekelompok individu dengan karakteristik atau kebutuhan kesehatan yang serupa. Nah, agregat kesehatan wanita. Berarti semua khusus kesehatan wanita yang kita bahas. Jadi agregatnya itu kesehatan wanita. Jadi sekelompoknya orang tadi atau individunya tadi, kan ini bukan personnya, tapi sekelompok orangnya, sekelompoknya. Di sekelompok remaja khususnya adalah wanita. Nah, jadi itu yang saya sebut sebagai agregat. Tapi kalau kita sambung menjadi asuhan keperawatan agregat, berarti pelayanan keperawatan yang ditujukan pada kelompok tertentu, misalnya wanita, pria, lansia, remaja, anak-anak, nah, dalam komunitas. Jadi kalau asuhan keperawatan agregat, berarti pelayanan keperawatan. Jadi kalau dikatakan pelayanan keperawatan, berarti kita satukan tadi dengan istilah agregat. Jadi ini sudah masuk pada pelayanan keperawatan. Apa sih itu pelayanan keperawatan? Ya pelayanan yang sifatnya holistik, menyeluruh, biopsikososial dan spiritualnya. Kita berikan pelayanan. Nah, itu namanya pelayanan keperawatan. Nah, kalau perbedaannya dengan asuhan keperawatan individu, saya sempat tadi bilang apa bedanya dengan KMB, apa bedanya dengan anak. Kalau fokusnya adalah lebih pada pencegahan, promosi kesehatan, dan pendekatan kelompok, bukan individu. Itu bedanya. Jadi, kalau ditanyakan apa bedanya dengan asuhan keperawatan pada umumnya, misalnya di keperawatan anak, keperawatan maternitas, nah itu beda. Nah, ini adalah fokusnya ke kelompok. Yang kedua fokusnya adalah pencegahan. Dan ketiga adalah promosi kesehatan. Kalau kita berbicara promosi kesehatan, maka ini adalah tujuannya adalah edukasi, pendidikan kesehatan, biar semua tercapai melalui edukasi. Kalian hadir di tengah masyarakat itu memberikan pendidikan kesehatan. Ya, kalian sebutnya Penkes, Penkes. Nah, itu berarti pendidikan kesehatan yang kalian akan berikan kepada orang atau kelompok orang yang ada dalam lingkup masyarakat itu. Nah, apa prinsip asuhan keperawatan agregat? Yang pertama berbasis komunitas. Ini prinsipnya ya. Jadi berbasis komunitas. Kalau berbasis individu itu bukan asuhan keperawatan agregat. Jadi intinya asuhan keperawatan agregat itu berarti berbasis komunitas atau kelompok. Jadi bukan lagi berbicara orang. Nanti kalau kalian praktek komunitas seperti senior-senior kalian yang profesioner saat ini, praktek komunitas di Kelurahan Borongloe atau Kecamatan Bontomarano. Nah, itu tugas dia turun di masyarakat itu, anak-anakku semua, bukan lagi berbasis orang, tetapi berbasis kelompok Kelurahan Borongloe. Nah, berikutnya adalah fokus ke pencegahan dan promosi. Dia bukan kuratif. Kuratif itu berarti perawatan. Kalau perawatan kalian dapatkan di mana? Di rumah sakit saat kalian belajar KMB, anak. Nah, itu langsung kuratif itu, dirawat itu pasien. Diberikan bantuan oksigen, diberikan pemasangan kateter, pemasangan infus, itu kuratif.
atau butuh perawatan kuratif, pengobatan itu ya. Jadi bedakan sebenarnya. Kalau promosi dan pencegahan preventif berarti ada dilihat hasil survei ditemukan ada masalah, kemudian kita cegah, kita lakukan promosi kesehatan. Nah, yaitu tindakan pencegahan. Misalnya kita cegah dengan apa? Iya, kita berikan edukasi, kita berikan penyuluhan kesehatan. Nah, itu namanya adalah preventif. Tindakan preventif itu berarti tindakan yang kita lakukan supaya masalah tidak muncul, masalah tidak terjadi. Nah, kalau masalah sudah terjadi ya dirawat di sana, itu namanya kuratif. Nah, preventif berarti pencegahan. Kalian biar tidak telat ikuti perkuliahan, ya datang 15 menit sebelum dimulai. Nah, itu mencegah supaya tidak terlambat. Nah, partisipatif. Jadi, kalau ada suatu kegiatan asuhan keperawatan agregat yang sifatnya itu individual dan tidak melibatkan orang banyak, hanya dirinya sendiri, berarti bukan agregat asuhan keperawatan agregat. Kenapa? Karena sifatnya individual. Yang kita butuhkan di sini adalah partisipatif. Artinya ada partisipasi, ada pelibatan dan kerjasama kelompok, masyarakat, lintas sektoral. Itu namanya partisipatif. Nah, kalian ingat ini ya sebagai konsep ketika nanti kalian turun praktek di masyarakat. Jangan itu hanya terus yang difoto adalah foto nursing, nursing profesional Universitas Muslim Indonesia dari belakang itu. Nah, dia sendiri yang bekerja di situ di GOT-nya masyarakat atau di sistem pembangunan limbahnya masyarakat. Dia sendiri yang bekerja, dia sendiri yang mencangkul. Nah, itu berarti tidak melibatkan partisipatif. Karena kita berbicara partisipatif, berarti akan ada kerjasama, akan ada apalagi komunikasi yang terjalin, akan ada pelibatan sosial. Nah, itu ya. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, nandaku semua, karena ini sifatnya dari kata dasar kualitas, berarti ada mutu yang ditingkatkan. Menjadi apa? Lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih senang, lebih asri. Itu kualitas. Nah, ada kualitas hidup yang baik dan kualitas hidup yang kurang. Berarti kalau kalian pernah mungkin mau melakukan riset tentang kualitas hidup, maka akan ditinjau dari banyak aspek kualitas hidup. Misalnya tentang apa? Tentang kepuasannya, tentang apa? Dari kepuasan apa yang dilihat? Oh, dia senyum kalau dilayani, dia tidak memberikan jawaban apapun, berarti dia tidak puas. Nah, jadi yang kita harapkan di sini adalah meningkatkan kualitas hidup. Berarti yang kita ingin capai adalah kualitas hidupnya yang tercapai dengan baik. Nah, itu ya. Next, berikutnya adalah apa langkah-langkah asuhan keperawatannya. Yang pertama, kita melakukan pengkajian, kemudian melakukan diagnosis keperawatan. Yang ketiga itu melakukan implementasi, perencanaan. Yang keempat, melakukan implementasi. Yang kelima itu adalah melakukan evaluasi. Nah, itu semua adalah proses dalam asuhan keperawatan yang kita akan lakukan. Nah, jadi anakku sekalian, yang harus kalian pahami di sini, dalam asuhan keperawatan kan kalian sudah tahu, itu tersusun atas 5 bagian. Mulai dari asesmen atau pengkajian, kedua adalah diagnosis atau diagnosa keperawatan, ketiga adalah perencanaan atau intervensi, keempat adalah implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, ini yang paling penting ya, nandaku semua, yaitu adalah tentang kesehatan wanita. Yang mana itu kesehatan wanita, yaitu masalah kesehatan utama pada wanita. Apa saja? Ya, bisa masalah reproduksi, misalnya tentang kehamilan, persalinan, menopause. Nah, masalah reproduksi ini berkaitan dengan namanya reproduksi, itu memproduksi. Kalau ini produksi barang, berarti ada barang yang dihasilkan. Dari pabrik Indomie, Indomie yang keluar sebagai outputnya. Kalau masalah reproduksi, berarti adalah masalah di mana ibu itu adalah akan melahirkan bayi atau anak. Itu adalah masalah reproduksi. Apakah sering terjadi pada wanita? Sangat sering. Ada wanita yang mungkin tidak hamil atau mengalami fertilitas.
yaitu tidak hamil, atau ini menjadi persoalan karena bisa jadi dituntut oleh keluarganya. Kenapa itu belum hamil? Kenapa ini sudah usia pernikahan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bahkan sudah masuk ke usia 10 tahun, tapi belum memiliki keturunan. Apakah semua orang mengharapkan ada keturunan? Pasti. Kalau dia orang normal, pasti mengharapkan keturunan. Berarti ada masalah reproduksi di sini, yaitu tentang kehamilan. Nah, kalau berbicara kehamilan, berarti ada yang hamil, ibu hamil, dan akan nanti setelah usia 9 bulan dia hamil, itu akan menghadapi usia atau masa persalinan. Persalinan berarti akan melahirkan bayinya ke dunia. Nah, itu, apakah ada masalah dengan persalinan? Ada. Kadang masalahnya apa? Misalnya letaknya sungsang. Atau masalah persalinan lain, misalnya jalan lahirnya itu terlalu sempit dan sehingga harus dilakukan episiotomi, gunting episiotomi. Atau masalah apa lagi yang berkaitan dengan persalinan? Misalnya masalahnya adalah tentang masalah ekonomi di mana dalam walaupun mungkin sekarang ditanggung oleh BPJS Anandaku semua, ya bisa jadi masalahnya adalah dia tidak memiliki biaya tambahan. Nah, sehingga untuk biaya persalinannya atau biaya lain yang membutuhkan bantuan ketika dia akan melakukan persalinan itu ternyata tidak mencukupi. Nah, berikutnya adalah masalah menopause. Menopause ini pasti akan dihadapi oleh perempuan. Nah, kita berbicara wanita ya, pasti akan dihadapi masalah-masalah menopause, di mana ibu atau wanita itu akan menghadapi masalah menopause, tidak haid lagi. Kemudian apa? Ada terjadi atrofi pada tulang. Nah, kalian ini kan banyak perempuan di sini. Menghadapi masalah menopause itu bisa di usia 45 tahun atau di atasnya 50 tahun. Itu akan memasuki masa menopause. Kalau panjang umur, sehat, akan masuki menopause. Sehingga untuk bisa mencegah supaya tidak terjadi menopause lebih cepat, ya bisa berolahraga, Kegel exercise, apalagi latihan-latihan yang lain mencegah menopause, jalan santai, jalan kaki. Nah, kemudian apalagi masalah kesehatan utama pada wanita? Ini sudah masuk di agregat wanita ya, agregat kesehatan wanita. Jadi kita sudah masuk pada agregat kesehatan wanita, yaitu adalah kanker payudara, tumor payudara, CA cervix atau kanker payudara, apa kanker mama, CA mama atau kanker payudara. Kemudian CA cervix itu meningkat kasusnya. Anak-anakku sekalian, itu kasus tentang CA cervix itu cukup meningkat. Di mana datanya itu adalah di awal ini itu 15% dari total jumlah penduduk wanita meningkat sekarang menjadi 60-an persen. Itu bisa jadi karena gaya hidup, seks bebas, kemudian tidak memahami tentang apa. Misalnya kalau kalian tahu bahwa ada yang keputihan, terus-menerus, bahkan mengeluarkan cairan mungkin kehijauan. Ini banyak sekali perempuan di sini. Ya kalian harus sadari untuk apa? Periksa minimal itu pap smear. Itu periksa. Kenapa itu penting? Jangan sampai terjadi yang disebut dengan kanker serviks. Ada pasien, kebetulan ini ada teman, dia punya ibu. Nah, dia mau rujuk ibunya itu ke salah satu rumah sakit besar yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Nah, saya hanya membantu saat itu untuk menghubungkan supaya dia diberikan bantuan kamar karena memang saat itu sangat full rumah sakitnya karena banyaknya jumlah pasien. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Nah, ibunya ini setelah masuk, dia tidak diketahui karena di kampung itu tidak ditahu. Dia hanya bilang sakit bagian bawah di arah perkemihan atau daerah kencingnya atau daerah vaginalnya. Nah, akhirnya setelah diperiksa, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh setelah dapat kamar dan dirawat di rumah sakit yang besar ini, akhirnya keluar hasilnya. Anakku semua. Apa hasilnya? Ternyata ibu ini menderita CA cervix stadium 3 akhir. Nah, bayangkan itu, dia menderita CA cervix yang tadinya tidak pernah terdeteksi sedikit pun. Nah, dia setelah dideteksi secara menyeluruh di sini diperiksa, dia menderita CA cervix stadium 3. Bayangkan progres percepatan itu penyakit yang dia alami oleh ibu tadi. Akhirnya dilakukan terapi untuk kemoterapi.
mulai di kemoterapi. Jadi bayangkan dia sudah mulai eh, tidak stabil, mulai muntah secara berurutan bahkan tidak dia sadari, kemudian mulai rontok rambutnya, keadaannya semakin memburuk. Nah, hitung berapa bulan kemudian, anandaku semua, 3 bulan kalau saya tidak salah ingat, atau hampir 3 bulan, nah dinyatakan meninggal dunia. Usianya masih 44 tahun kalau saya tidak salah ingat. 40, pokoknya 40 tahunan lah. Nah, meninggal dunia karena CA cervix. Itu tidak disadari. Ya, ada ibu-ibu dia sementara haid lakukan juga hubungan seksual. Itu tidak tepat karena berisiko terjadinya perlukaan pada jalan lahirnya tadi atau pada area serviks atau mulut rahimnya tadi. Jadi hati-hati pada ini khusus kita sudah masuk pada kesehatan wanita agregat ya. Nah, khususnya yang lain adalah anemia pada wanita usia subur. Nah, khususnya pada pernikahan-pernikahan awal, terutama pernikahan usia baru, baru menikah, biasa terjadi yang disebut dengan anemia. Anemia ini adalah kurang darah atau hemoglobin yang kurang pada ibu ketika mengandung atau bisa juga pada pasangan usia subur. Nah, atau wanita-wanita yang sudah dewasa, yang sudah dianggap eh, matang secara produksi atau produktif, di mana dia mengalami anemia. Misalnya pada saat haid, anemia, pokoknya pucat, nah kurang bergairah. Nah, setelah diperiksa ternyata dia mengalami anemia. Nah, tentu ini perlu perlakuan khusus atau intervensi khusus. Nah, berikutnya adalah yang perlu kalian sadari, apa saja yang harus kita lakukan sebagai bagian daripada asuhan keperawatan kita. Nah, yang penting adalah, yang pertama adalah tindakan promotif. Apa tindakan promotif kita sebagai pendidikan kesehatan kita? Yaitu adalah penyuluhan kesehatan reproduksi. Jadi kita harus memberikan penyuluhan. Kalau di sini kalian memiliki kakak atau saudara, ternyata misalnya dia ada gejala seperti kanker payudara, CA mama, atau tumor payudara, bawa saja ke daerah situ, ada dukunnya di situ. Oh, pokoknya dia hanya 1 kali dia dia sentuh langsung sembuh. Nah, itu tidak tepat. Kita harus memberikan promotif, terutama penyuluhan tentang CA mama atau kanker payudara. Kalau masih tumor, segera untuk diatasi. Jangan takut untuk dioperasi, anandaku semua. Kenapa? Karena itu penting untuk mencegah supaya tidak bermetastase menjadi besar, menjadi kanker atau CA. Nah, itu berbahaya. Jadi sebaiknya mulai sekarang periksakan dengan baik. Kalau ada terdapat benjolan, ini kita tidak tabu lagi karena kita berbicara tentang agregat kesehatan wanita. Ada terdapat benjolan pada payudara kanan. Nah, harus hati-hati periksa. Apakah benjolan ini terasa semakin hari semakin membesar? Ada semacam kelereng yang kelihatan, yang diraba itu seperti ada kelereng. Nah, semakin membesar, semakin menguat, bahkan ini semakin sakit terasa. Nah, sebaiknya saran saya adalah periksakan secara menyeluruh, periksa darah, periksa juga yang disebut dengan biopsi. Diambil sedikit spesimennya, baru kemudian diperiksa. Nah, itu untuk mencegah supaya tidak terjadi metastase yang lebih besar seperti kanker. Nah, apalagi kalau stadium-stadiumnya semakin bertambah, maka itu akan sangat berbahaya, akan sangat berisiko dan banyak masalahnya kalau kita sudah tangani saat sudah terjadi ya, kanker atau sudah berstadium lebih. Nah, dibandingkan dia masih tumor atau ada benjolan sedikit, langsung dicegah dengan dilakukan pemeriksaan. Kalau diharuskan untuk dioperasi, lakukan operasi karena itu penting untuk mencegah supaya masalah-masalah seperti eh, CA atau tumor tadi bisa tertangani. Nah, penyebabnya banyak, bisa karena gaya hidup yang fast food, sedikit-sedikit kita jarang bergerak. Anandaku semua menggunakan mohon maaf saya sebut ya, BH yang terlalu ketat, yang bisa jadi tidak terasa sirkulasi yang baik, itu juga berpengaruh.
dan hal-hal yang lain yang memang menjadi penyuluhan kesehatan reproduksi, kalian bisa cari-cari secara internet, YouTube, banyak sekali sekarang untuk kita cari. Saya temukan mungkin ada yang di sini atau ada keluarganya ada benjolan, ya cari informasinya. Kalau ada benjolan seperti itu kira-kira apa perlu saya? Jangan takut, periksakan, beritahu keluarganya untuk segera diperiksakan. Kemudian deteksi dini kanker, ini yang saya sebut tadi, periksa sadari biasanya ya untuk pemeriksaan pada kesehatan payudara. Nah, itu deteksi dini. Jadi kita mendeteksi secara cepat sekarang, bukan ditunda untuk terjadi supaya tidak terjadi lagi seperti kanker atau CA. Kemudian tindakan pencegahan preventif, imunisasi TT atau tetanus toksoid, suplementasi misalnya zat besi. Nah, zat besi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan, khususnya pada wanita yang menopause, supaya tidak terjadi menopause yang lebih cepat. Ya, zat besi salah satunya untuk pertumbuhan tulangnya, penguatan dan sebagainya. Kemudian kuratif. Nah, kuratif ini berarti sudah perawatan. Jadi bedanya itu ya, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kalau promotif itu adalah penyuluhan, promosi kesehatan supaya orang berubah, ya, supaya orang terpengaruh dengan penjelasan kita. Itu promotif. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan preventif. Preventif itu berarti eh, hal yang bisa dilakukan seperti suplemen, makanan tambahan pada anak-anak supaya tidak terjadi stunting. Nah, itu berarti preventif. Ya, kadang sudah menggolongkannya ke kuratif, tetapi kalau misalnya makanan tambahan itu adalah program pemerintah, ini tadi makanan gratis bergizi. Nah, itu adalah salah satunya adalah pencegahan, preventif supaya tidak terjadi misalnya malnutrisi, busung lapar, nah gizi kurang. Jadi kuratif ini adalah lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan untuk penanganan komplikasi. Artinya sudah terjadi kanker misalnya, berarti sudah harus dilakukan perawatan. Itu yang disebut dengan kuratif. Ada yang disebut juga dengan rehabilitatif. Jadi empat itu ya, PPKR atau promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dukungan psikososial untuk korban itu salah satunya rehabilitasi. Ya direhab, mulai direhab. Kalian dengar itu rehab narkoba. Nah, itu berarti orang-orang yang sudah mengalami kecanduan, pemakai direhab supaya dia kembali ke kehidupan normalnya dari sisi fisiknya dan mentalnya. Nah, rehab untuk pasien-pasien seperti KDRT. Nah, itu ya dipukul oleh suaminya, ditendang. Itu mengalami trauma. Itu yang disebut kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini sana banyak perempuan dan laki-laki. Kalau sedikit saja ditampar, sedikit saja dipukul dan sebagainya, ditendang, ya harus hati-hati. Ya, itu sudah masuk dalam ranah KDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga tidak tentu bukan hal yang baik. Itu harus bisa diberikan perhatian khusus. Kemudian, masalah kesehatan wanita seperti anemia. Nah, kemudian kehamilan resiko tinggi, menopause, KDRT, itu masalah kesehatan. Nah, apa contoh program kesehatannya? Posyandu lansia, khususnya untuk lansia perempuan. Kemudian wanita usia subur, posyandunya juga ada. Nah, kan sering sekali itu kalau di kehidupan bersosial di kompleks atau di perumahan. Ingat jadwal posyandu, ibu hamil, atau pasangan usia baru menikah. Nah, itu ada posyandu khususnya. Itu adalah bentuk daripada kepedulian supaya ibu-ibu yang dipersiapkan untuk melahirkan, ibu yang dipersiapkan untuk mengandung ini, itu memiliki kualitas yang baik. Ibu yang cukup gizinya, ibu yang tidak tertekan secara psikis, bukan karena paksaan, bukan karena menikah lari apalagi menikah paksaan, tapi tetapi memang karena sudah direncanakan. Sehingga ketika terjadi pernikahan berarti dia akan menghadapi masa kehamilan kalau dia sudah dikaruniai kehamilan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, berarti secara tidak langsung ini perlu persiapan supaya anak yang dilahirkannya itu tidak cacat,
kemudian menjadi anak yang menjadi generasi-generasi emas Indonesia, itu yang kita harapkan. Jadi kalian ini perempuan semua, ingat ya, rata-rata ini perempuan semuanya. Nah, ada juga laki-laki. Kalian nanti akan menikah, ini bukan hal yang tabu. Pernikahan itu adalah lumrah dan itu disunahkan. Bahkan diwajibkan ya. Jadi orang menikah berpasang-pasangan itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, berarti secara tidak langsung itu bukan pembahasan yang tabu. Nah, kalian akan menikah, maka kalian akan memiliki keturunan. Keturunan yang kalian akan dapatkan, yang kalian hasilkan, tentu yang kita harapkan adalah generasi emas. Bukan yang cacat, bukan yang generasi yang memiliki masalah-masalah kesehatan, tapi yang kita harapkan yang sehat, yang kuat, yang memiliki fisik yang baik. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian, berikutnya adalah penyuluhan kesehatan tentang pemeriksaan. Utamanya adalah pap smear tadi. Nah, itu yang saya bilang tadi. Itu perlu pap smear. Kalau ada kalian temukan dia, ini haidnya tidak teratur, Yang sering tadi itu tuh, sering apa itu? Sering keluar eh, keputihan yang banyak jumlahnya, bau, bahkan disertai warna kehijauan. Itu perlu periksa. Nak. Itu perlu sekali untuk periksa, terutama pap smear untuk mengambil sedikit spesimennya tadi diperiksa apakah terdapat apa namanya papilloma virus ya apa namanya istilahnya. Nah, itu yang harus dideteksi. Kalau itu ada berarti harus penanganan khusus dengan pengobatan atau kuratif. Nah, kemudian ada juga program kesehatan ibu hamil. Nah, ada kelas ibu hamil, ya kelas ibu menyusui. Nah, banyak sekali kelas-kelas parenting. Nah, itu kelas parenting khusus untuk perempuan supaya tidak trauma atau tidak terjadi baby blues. Nah, ada ibu baru melahirkan mau terus membunuh anaknya. Itu karena baby blues. Baby blues itu bisa karena trauma, bisa karena stres, bisa karena apa tekanan yang dia alami dari orang tuanya, dari keluarganya, dari suaminya. Itu sering terjadi ya. Ibu membunuh anaknya yang baru lahir. Itu baby blues namanya kalau di kesehatan. Itu makanya perlu adanya kelas khusus untuk ibu hamil. Jadi dia mempersiapkan kehamilannya dengan baik. Jadi anak yang lahir itu anugerah terindah. Nah, karena memang dia mempersiapkannya, bukan yang tidak diharapkan, tapi yang betul-betul diharapkan. Nah, berikutnya adalah intervensinya adalah edukasi sadari. Nah, sadari tadi ya, periksa sedini mungkin khususnya untuk payudara. Jangan sampai ada benjolan, jangan sampai ada yang mengeras, tetapi sekali lagi seperti kelereng atau apa, kecil sekali seperti kacang. Nah, sebaiknya cepat periksa. Jangan sampai ada yang disebut dengan tumor, ada yang disebut dengan kanker. Kemudian penyuluhan reproduksi. Kemudian dukungan mental. Nah, kenapa selalu ada mentalnya, Ners? Kenapa harus ada selalu mental? Nah, ibu-ibu hamil itu banyak tekanan mentalnya. Banyak terjadi tekanan-tekanan secara psikis yang dia alami. Misalnya apa? Terjadi yang disebut dengan takut melahirkan. Terjadi yang disebut dengan takut tidak punya biaya. Nah, takut pada suaminya. Dan seterusnya program gizi. Nah, apa tujuannya program misalnya nawacitanya, bukan nawacita, Astacita ya dari program Bapak Prabowo. Itu salah satunya adalah program gizi. Makan bergizi gratis. Kenapa disebutnya bergizi gratis? Berarti bergizi itu memberikan efek yang punya gizi dan manfaat, baik dari nutrisinya, proteinnya, semuanya. Nah, itu bergizinya jadi gratis. Kenapa? Karena banyak kan orang-orang masyarakat di tingkat bawah itu yang perekonomiannya yang tidak menentu dan betul-betul di bawah garis kemiskinan. Nah, rata-rata tidak memperoleh gizi yang cukup. Jangankan gizi yang cukup, telur saja satu hari untuk dia konsumsi itu tidak ada dan tidak bisa dia beli. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, bikinlah salah satu programnya bergizi gratis. Biar semua orang bisa dia dapatkan. Nah, kalian nanti di sini banyak perempuan. Nanti ketika akan hamil, perlu untuk pemenuhan gizi yang seimbang bahkan cukup. Terutama apa yang dia kalian pikirkan, bukan untuk diri kalian, tapi untuk janin yang kalian kandung. Itu harus cukup. Makanya ada sebut dengan HPK ya, jadi 1.000 hari kelahiran. 1.000 hari kelahiran. Jadi dari dia direncanakan hamil
sampai kemudian usia berapa tahun itu direncanakan 1.000 hari. Itu penting sekali sebagai golden age, usia emas untuk menentukan generasi yang baik yang kita hasilkan. Nah, berikutnya adalah ada yang disebut dengan kesehatan pria, terutama penyakit masalah kesehatan pria. Nah, sekarang tadi perempuan semua yang kita bahas. Mungkin ada yang terlewat, kalian nanti bisa diskusikan. Nah, sekarang kita masuk pada kesehatan pria. Bagaimana tentang agregat masalah kesehatan pria? Ya penting. Ya pertama bisa terjadi dengan penyakit jantung atau hipertensi. Kemudian kanker prostat. Prostat itu hanya terjadi pada pria, tidak terjadi pada wanita. Nah, bisa terjadi kanker prostat. Nah, bisa juga masalah gangguan mental seperti stres, depresi. Karena apa? Ekonomi, beban pekerjaan, tuntutan yang harus sangat luar biasa sehingga mengharuskan dia tidak mampu memenuhi tuntutan tadi. Berarti itu yang disebut dengan gangguan mental. Kemudian apalagi kebiasaan merokok. Ada juga perempuan yang merokok, tapi kebanyakan yang merokok itu adalah laki-laki. Kemudian konsumsi alkohol. Nah, alkohol itu merusak pencernaan kalian. Pencernaan siapapun yang mengkonsumsi alkohol. Kenapa? Karena salah satu zatnya di situ, ya terutama zat yang dikandung dalam alkohol tadi itu bisa merusak gaster, usus, dan sebagainya. Mengharuskan adanya misalnya obesitas sentral. Ada obesitas sentral itu misalnya buncit perutnya. Nah, bisa jadi itu karena kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Tapi tidak semua yang buncit perutnya itu karena alkohol. Tapi ada memang karena obesitas sentral tadi itu bisa jadi kebiasaan alkohol dan mengkonsumsi alkohol dan kebiasaan merokok. Apa asuhan keperawatannya? Kalau dari sisi promotif adalah edukasi pola hidup sehat. Nah, itu jadi diet, olahraga. Jadi ada ibu, jadi ada laki-laki yang kelihatan itu kalau ada yang, saya baru saja itu nonton kemarin yang mukbang. Dia tidak sadari dia mukbang, tapi saya lihat itu berat badannya mungkin hampir 200 pon, 200 kilogram itu beratnya sampai dia makan itu terkelungkup, bukan lagi duduk. Nah, itu didukung oleh istrinya. Ya, kita siapkan dengan sambil mungkin dia harapkan FYP yaitu video. Tapi saya melihat satu sisinya yaitu dia tidak menjaga kesehatannya dan tinggal menunggu waktu kalau sudah obesitas dengan overweight yang sudah sangat luar biasa seperti itu tinggal menunggu waktu. Bisa terjadi stroke tiba-tiba, bisa terjadi henti napas, henti jantung. Nah, itu karena kenapa? Karena masalah sirkulasi, masalah jantung, masalah hal yang lain yang disebabkan karena kelebihan berat badan. Kemudian adalah masalah preventif. Apa yang kita lakukan preventif? Screening kesehatan berkala, tekanan darah, kolesterol. Kalau sudah obesitas seperti tadi yang berat badannya sangat luar biasa, ya istrinya bukan lagi memberikan dukungan, kasih makan yang enak, pas suamiku. Nah, itu kan tidak mendapatkan pengetahuan, promotifnya tidak dapat ibu tadi. Harusnya dia bisa memberikan pengontrolan untuk apa supaya dibatasi makanannya tidak banyak jumlahnya. Dia makan, bayangkan makannya itu satu baskom besar itu nasinya di depannya. Itu mukbang, entah itu direkayasa di depan video, tapi saya melihatnya di sisi lainnya bahwa orang atau laki-laki tadi dia tidak menyadari bahwa bisa jadi akan sangat banyak masalah kesehatan yang sudah dia rasakan. Kemudian screening kesehatan berkala seperti tekanan darah, kolesterol, kemudian kuratif. Nah, di sini rujukan ke layanan kesehatan, misalnya masalah jantung. Itu harus diperiksa, entah nanti akan ada intervensi lanjutan seperti pemasangan ring. Nah, itu nauzubillah misalnya. Jadi, masalah-masalah kesehatan itu sebenarnya bisa dicegah ketika orangnya tersebut menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Kalian yang suka lari, kalian yang suka jogging, itu sebenarnya kalian telah melakukan investasi. Investasi kita itu adalah investasi kesehatan dalam capek-capeknya kita, orang lagi tidur, kita pergi jogging, kita pergi lari, kita pergi running. Sebenarnya itu telah mempersiapkan kesehatan untuk investasi kita.
Di saat orang yang usianya 45 tahun sudah tidak bisa lagi bergerak, kita masih aktif bergerak. Otot-otot kita berproduksi dengan baik, khususnya jaringannya terus berganti dengan jaringan yang baru. Nah, itu semua adalah sirkulasi yang lancar. Kalau orang-orang yang tidak berolahraga, kemudian malas bergerak dan sebagainya, ya bisa jadi tidak ada pergantian apa jaringan yang baru ya, yang khususnya regenerasi, regenerasi pada seluruh aspek organnya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita menginvestasikan waktu kita untuk bisa berolahraga sehingga di masa tua kita nanti kita masih bisa berproduksi atau kita masih dalam kategori produktif. Dia sudah pakai tongkat, kita masih sehat. Kita masih bisa aktif berolahraga, jalan seperti biasa. Itu adalah investasi. Nah, kalau ada yang hari ini makan terus, tidak pernah berpikir untuk merem makanannya, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada dia menghantui di usia pernikahan atau di usia lanjutnya nanti dia akan menghadapi yang disebut dengan obesitas. Nah, itu juga akan kembali ke dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah rehabilitatif. Program berhenti merokok. Nah, itu ada program itu di salah satu ahli jantung tentang berhenti merokok. Caranya adalah hari ini dia mengkonsumsi 1 bungkus rokok. Besok dia rem untuk menjadi setengah bungkus rokok. Besoknya lagi, 2 hari kemudian, dia rem lagi menjadi tinggal 5 batang. Nah, dari 5 batang menjadi 2 batang. Dari 2 batang menjadi 1 batang. Itu adalah program. Tentu ini lagi kembali ke sel efikas. Tentang kesadaran diri, keyakinan dia untuk mau berubah dari perilaku merokok menjadi tidak merokok. Itu kembali ke dirinya. Ya, biar ada temannya yang pengaruhi, sini 1 batang, cemennya kamu tidak merokok. Nah, itu biar siapapun yang pengaruhi, kalau dia sudah kembali punya keyakinan, effort yang tinggi untuk mau sehat, untuk mau berubah, perilakunya dari merokok tidak merokok, maka dia pasti akan bisa berubah. Sama saat kalian puasa. Puasa itu kita menahan diri. Sama dengan ini, kita mampu untuk menahan diri kita. Mungkin dia konsumsi, dia ganti dengan gula-gula. Nah, itu adalah bentuk daripada intervensi-intervensi yang bisa merejus supaya tidak merokok. Oke, berikutnya adalah masalah kesehatan pria, seperti hipertensi, kanker prostat, gangguan jiwa atau mental, kecanduan alkohol atau rokok. Apa saja program kesehatan prianya? Ya, bisa posbindu, penyakit tidak menular seperti hipertensi. Itu kan tidak menular, itu hipertensi. Ya, tetapi dari kebiasaan dia mengkonsumsi coto, jeroan, kalau itu tiap hari tanpa jeda, ya tadinya kita tidak mau makan, tapi karena kita serumah tinggal sama dia, ya kita makan lagi, makan lagi, makan lagi. Nah, akhirnya kita juga ikut menjadi bagian daripada orang yang hipertensi. Nauzubillah ya. Jadi itu tidak menular, tetapi perilaku yang ditampilkan oleh orang sekitar tadi yang hipertensi, ya bisa jadi akan menular perilakunya kepada kita. Jadi untuk kita lakukan, ya kita harus cegah dengan berbagai macam edukasi. Kemudian contoh programnya adalah Posbindu, penyakit tidak menular. Kemudian kelas kesehatan pria di tempat kerja, misalnya itu adalah kelas tentang merokok. Program mereduce atau mengurangi rokok. Itu ada, ya. Jadi puasa merokok atau puasa, ada juga puasa intermiten. Jadi ada laki-laki obesitas, diikutkan dalam puasa intermiten. Intermiten itu berarti dibatasi dari misalnya gini, dia puasa, tapi puasanya adalah 1 hari, misalnya subuh dia bangun, itu dia konsumsi nasi, nasinya 1/4 saja. Nah, saat dia berbuka, tidak berbuka lagi dengan nasi, ya. Kemudian hanya mengkonsumsi buah misalnya. Nah, berikutnya lagi, hari berikutnya dia puasa lagi, intermittent lagi. Dia sambung dan dia hanya mengkonsumsi nasi, itu pun 1/4 juga. Nah, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, pasti konsumsi karbohidratnya terbatas,
maka akan meredus berat badannya. Itu ya gerakannya seperti itu. Jadi puasa intermittent itu bagian daripada gerakan untuk sehat. Nah, kampanye gerakan pria sehat. Jadi eh, gym, aktif gym dan sebagainya itu adalah jogging ya, ke CPI misalnya pergi setiap hari Minggu. Itu adalah program untuk bagaimana supaya tidak terjadi masalah-masalah kesehatan khususnya pada pria. Screening kesehatan, edukasi prostat, kampanye mental health, kemudian program berhenti merokok, itu adalah intervensi-intervensi yang bisa meningkatkan kesehatan pada kesehatan pria. Nah, bagaimana metode pengkajian kita pada agregat ini? Ya, ini kita sudah melibatkan yang pertama, kita lakukan survei. Bisa dengan survei kita bagikan kuesioner, kita bagikan angket ke masyarakat. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang di senior-senior kalian, praktek keperawatan komunitas, dia bagi kuesioner ke masyarakat untuk diisi atau dilakukan dengan sesi wawancara sambil diisi kuesioner sambil diwawancarai bagaimana keadaan lingkungannya di sini, bagaimana pembuangan air limbahnya, apa 10 masalah kesehatan yang paling sering muncul sekarang. Oh, ada diare, ada hipertensi yang saya dengar tetangga sana A dan B. Nah, itu semua dituliskan dalam bentuk wawancara. Kemudian observasi. Nah, lihat kalau masyarakatnya bilang di sini eh, bersih, Pak. Nah, sementara pas kita lewat, di situ berhamburan, itu sampah. Berarti observasi kita cantumkan bahwa terdapat sampah yang berserakan di sekitar ini. Nah, studi data sekunder. Nah, data sekunder itu berarti data yang bisa dari dokumen, bisa dari hasil website, bisa dari mana, itu sekunder. Kalau primer itu langsung dari masyarakatnya. Nah, apa pendekatannya? Metodenya adalah community assessment, yaitu pengkajian komunitas, bisa dengan wawancara, survei. Kemudian ada diagnosa keperawatan komunitas, misalnya risiko penularan ISPA pada kelompok pekerja pabrik. Nah, itu biasanya bukan contoh diagnosanya ini ya. Kalau diagnosanya biasanya penurunan kesehatan komunitas. Nah, itu diagnosanya. Tapi ini adalah salah satu contoh dari gejalanya atau tambahan daripada tanda dan gejalanya. Kemudian perencanaannya itu program penyuluhan, screening kesehatan, implementasinya kolaborasi dengan kader kesehatan, bisa dengan tenaga kesehatan di puskesmas, bisa dengan tokoh masyarakat, bisa dengan aparat setempat, RW, lurah, RT. Kemudian evaluasi atau monitoring perubahan perilaku dan status kesehatan. Misalnya risiko tinggi infeksi pada wanita hamil. Risiko tinggi infeksi berarti itu adalah agregat pada wanita. Itu ya. Nah, apa perencanaan implementasi? Ya, tentukan prioritas. Ya, susun program, libatkan masyarakat, implementasi secara bertahap. Jadi, kita harus melibatkan masyarakat. Tidak boleh ada satu program yang mana hanya mahasiswa tidak ada jedanya. Mahasiswa saja di dalam situ yang melakukan praktek. Ya, berarti secara tidak langsung itu adalah program yang gagal. Program yang tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal. Kenapa? Karena hanya mahasiswanya toh yang bekerja. Ingat ini baik-baik. Ya, camkan itu supaya nanti saat kalian praktek, tidak ada lagi saya lihat itu mahasiswanya sendirinya yang berpraktek. Tidak ada masyarakatnya, tidak ada kader kesehatannya, semua serba mereka. Itu berarti gagal. Kalian bukan berpraktek komunitas, tapi lebih kepada individu. Kemudian evaluasi asuhan, yaitu melalui pengukuran hasil, survei kepuasan, evaluasi tujuannya. Tujuannya tadi adalah sistem pembuangan air limbahnya yang yang baik. Ya berarti evaluasinya ada sistem pembuangan air limbahnya yang sudah dibuat, sudah dibersihkan, sudah bersih dan seterusnya. Survei kepuasan. Apa itu survei kepuasannya? Ya, kita lakukan pengukuran dengan melakukan survei atau angket kepada masyarakat. Ukur itu. Coba, dia puas tidak dengan kehadiran kalian? Dia puas tidak dengan program kalian itu kerja bakti? Dia puas tidak dengan program kalian adalah tentang pelatihan kader cilik misalnya? Dia puas apa tidak? Kalau dia tidak puas, berarti apa ketidakpuasannya? Apa yang mesti diteruskan? Ya, nurse kami kan nanti prakteknya sudah akan selesai dalam 1 bulan ini. Ya, tinggal berapa hari lagi. Siapa lagi yang mau, masa kami lagi yang mau ke sini? Salah konsepnya. Yang akan melanjutkan atau sustainability-nya atau kontinuitasnya adalah
masyarakatnya. Catat itu masyarakatnya, bukan kalian. Jadi kalian itu perantara, fasilitator saja. Jadi makanya tidak boleh kalian kerja keringat, peras keringat di situ. Harusnya melibatkan masyarakat. Karena masyarakat yang punya lingkungannya, masyarakat yang akan melanjutkan program tersebut. Nah, ini ada studi kasus. Nanti kalian bisa jadikan ini adalah tugas. Tolong kalian catat. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Misalnya lah program perencanaan pencegahan anemia pada remaja putri. Contoh kasusnya itu tingginya angka anemia pada remaja putri di desa X. Nah, kalian tolong buatkan satu studi kasus tentang kesehatan pria dan kesehatan wanita. Ya, buatkan semacam skenario atau studi kasusnya, biar kita pecahkan nanti. Apa yang kalian akan bahas? Tentukan apa diagnosis keperawatannya. Orang-orang baik. Iya. Oke, satu tentukan apa diagnosis keperawatannya. Kemudian yang kedua adalah apa rencana intervensi keperawatannya. Nah, berikutnya adalah apa apa implementasinya, apa implementasi yang bisa dilakukan. Terutama adalah pelibatan masyarakat dalam bentuk kolaborasinya. Ya, apa kolaborasi yang kalian lakukan, terutama pemberdayaan masyarakat. Ya, dicatat itu. Apa yang akan kalian lakukan? Nah, di situ berikutnya adalah tantangan. Apa tantangannya? Misalnya kurangnya partisipasi masyarakat. Apa solusinya? Yaitu pendekatan budaya dan pemberdayaan KDR. Nah, itu solusi. Itu bisa berkaitan dengan tugas kalian nanti juga. Ya, apa solusi kalian ya? Pendekatan budaya ada di sini namanya budaya apa tuh? Budaya apa di wilayah Sulawesi Selatan yang kira-kira itu melahirkan gotong royong. Ini ada namanya budaya Mepaci. Nah, itu Mepaci itu memperkenalkan dulu eh, apa sebelum nanti disahkan dengan calonnya. Itu budaya apa? Kira-kira memberikan solusi. Nah, kemudian pemberdayaan kader. Itu ya. Ini adalah tugas kelompok. Per kelompok itu ada 6 orang, maksimal 6 orang. Ya, jadi silakan dibagi ketua kelasnya per kelompok. Apa tantangannya? Jadi ingat, ini kan masing-masing. Ya, ada pria dan wanita. Tolong semua topiknya itu berbeda-beda dari masing-masing kelompok yang ada. Ya, banyak sekali itu agregat pada itu tadi. Eh, Bisa tingginya angka kejadian prostat pada laki-laki, pada pria. Nah, itu agregatnya beda pasti. Intervensinya juga pasti beda. Nah, itu maksud saya. Ini anemia misalnya. Yang lain apa? Si amama misalnya. Itu jadi beda-beda akan seperti itu. Tantangannya adalah sumber daya yang terbatas. Itu menjadi tantangan. Sumber daya misalnya dalam hal ini adalah puskesmasnya jauh. Kemudian apalagi tidak ada program kerjanya yang di situ yang khusus untuk menentaskan anemia. Tidak ada di situ bagi-bagi tablet apa hemoglobin. Tidak ada. Tablet penambah darah tidak ada. Partisipasi yang rendah. Itu pasti bisa jadi karena masyarakatnya enggan ke situ karena dia menilai bahwa kalau ke situ lama antriannya atau jauh tempatnya atau dia harus bayar. Itu semua adalah partisipasi yang rendah. Hambatan budaya. Nah, orang tidak mau karena saya ini kan ada budaya di sini tidak boleh diperiksa oleh laki-laki, harusnya perempuan. Nah, itu menjadi suatu budaya, culture-nya di situ. Kira-kira budaya apa lagi? Bahwa budaya di sini kalau kita di sini itu harus ada sumurnya di depan rumah. Sumurnya itu di depan rumah. Bayangkan sumurnya dan itu berjarak sangat dekat dengan septic tank-nya. Nah, itu katanya ada budaya begitu. Itu kan sebenarnya budayanya dari dulu, tetapi pada akhirnya kalau kita kaji secara kesehatan, ini ternyata bisa menyebabkan tercemarnya air yang kita konsumsi. Nah, air yang kita konsumsi yang tercemar itu akan masuk ke tubuh kita, bisa menjadikan kita menjadi diare, tidak sehat. Nauzubillah, ya. Jadi sekali lagi pahami seperti itu ya. Nah, strateginya pemberdayaan komunitas, kolaborasi, edukasi berkelanjutan. Nah, itu strateginya. Jadi seperti di tugas kalian tadi, tentukan ada 5 item kalau tidak salah tadi.
Nah, saya kira itu ya. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan atau ada hal lain yang mau ditanyakan, kalian boleh langsung bertanya. Untuk materi kita selesai sampai di sini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, anakku sekalian, silakan kalau kalian mau bertanya. Ada pertanyaan? Tak benar, saya izin bertanya. Ya, silakan, silakan. Tadi untuk mengenai tugasnya yang dicari itu studi kasus tentang kesehatan reproduksi pria dan wanita, Nen. Iya, nah, pria dan wanita. Jadi Anandaku semua, silakan ditentukan. Jadi kasusnya itu kan studi kasus, namanya kasus kan banyak. Jadi kalau hanya seragam kasusnya, kasus pencurian tosa, itu hanya pencurian berarti yang kalian bahas. Atau kasus tentang anemia, berarti hanya anemia yang kalian. Tapi maksudnya studi kasus di sini adalah beragam, bukan hanya masalah anemia, tapi ada kasus yang lain, studi kasus yang lain yang khususnya pada pria dan wanita. Nah, itu ya. Apa yang kalian buatkan? Buatkan apa diagnosis keperawatannya. Minimal 3 diagnosis keperawatan komunitas. Catat itu. Supaya kalian tidak ulang-ulang. Tentukan diagnosis keperawatan komunitasnya. Minimal 3 diagnosis yang sangat mungkin terjadi dari studi kasus atau skenario yang kalian buat. Yang kedua, apa rencana tindakan keperawatan dari diagnosis yang telah kalian buatkan. Rencanakan tindakannya. Nah, berikutnya apa implementasinya? Nah, ini semua berkaitan itu dari diagnosis sampai implementasinya. Nah, terakhir, di implementasi tadi, pelibatan utamanya pemberdayaan masyarakat, kader kesehatan, itu tolong pelibatan secara kolaboratif itu lebih ditekankan. Jangan yang sifatnya lebih ke individual, lebih banyak. Tapi lebih kepada kolaborasi masyarakat harus selalu ada, ya. Nah, berikutnya, ini berarti yang ke berapa ini? Kelima ya, tantangan dan solusinya. Tantangan ini berarti kira-kira apa tantangannya kalau melakukan pengkajian tentang studi kasus yang berkaitan dengan anemia. Tantangannya apa? Oh, di situ mungkin kalian temukan bahwa jarak orang untuk periksa kesehatannya itu jauh. Yang kedua, ibu-ibunya kurang perhatian atau tidak ada grupnya, tidak ada perkumpulannya, jadi tidak terkontrol, tidak ada yang tahu di mana ibunya yang yang hamil itu di mana. Trackingnya ya atau filterisasinya tidak tahu. Ya, jadi itu juga bagian daripada tantangannya. Kemudian solusinya apa? Ya, kira-kira solusinya apa kalau puskesmasnya tidak ada? Ya, rekomendasi pada daerah itu untuk ditindaklanjuti lintas sektoral, khususnya kepala puskesmas berkoordinasi kepala puskesmas terdekat, kemudian tokoh masyarakat, kemudian pemerintah setempat. Nah, itu harus turun tangan untuk menyediakan fasilitasnya. Bukan masyarakatnya kasihan yang mau menyediakan sendiri, tapi harus ada pelibatan lintas sektoral. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan lain? Benas izin bertanya Ya, silakan. mengenai materi. Jadi tadi kan kita sudah sampaikan dalam pengkajian keperawatan komunitas itu Hmm, ada metodenya, survei, wawancara, observasi, studi data, dan iya. studi data sekunder, dan lain-lain. Hmm. Nah, saat kita memilih metode wawancara nurse, bagaimana kalau dalam komunitas itu ada beberapa atau kebanyakan orang yang tabu dalam Bahasa. soal reproduksi, jadi dia tidak terbuka kepada kita. Jadi mungkin Oh, oke. Bagus sekali langkahnya agar pertanyaannya. Hmm. pengkajiannya tetap efektif dan Nah, efisien itu bagus sekali bagaimana? pertanyaannya ya. Ini dialami oleh senior kalian yang sementara praktek profesi nurse sekarang. Ada yang tidak mau bukakan pintu. Jadi, nah, dia dia call kepada saya, dia cepat menelpon, nurse. Ini ada beberapa rumah tangga, kepala rumah tangga, ada beberapa rumah yang kami datang, kami sudah ketuk-ketuk dan kami tahu bahwa masyarakatnya ada di dalam dan tidak membukakan pintunya. Jadi, karakter-karakter masyarakat seperti ini itu banyak yang bisa karena menganggap itu mahasiswa adalah beban. Yang kedua, menganggap itu mungkin bukan dia lihat itu mahasiswa, tapi dia lihat minta sumbangan. Yang ketiga, takut penipuan. Jadi semua ini adalah pertama akar masalahnya adalah asas kepercayaan. Tidak ada rasa percaya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya harusnya tersosialisasi dengan baik. Karena kalian masyarakat mahasiswa turun praktek di situ. Itu sudah terkoordinasi.
Pembimbing dosen kita, kalian ini, kita datang dulu 1 bulan sebelum kalian praktek. Berkoordinasi dengan siapa? Aparat setempatnya, mulai dari kepala desa, mulai dari kepala puskesmas, pembimbing di lahan. Berarti ada jalur koordinasi atau komunikasi yang terputus di sini, atau yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga sosialisasinya tadi tidak tercapai sampai ke lapisan masyarakat yang akan kita tuju. Mestinya kan sebagai ketua RT atau sebagai ketua RW yang melingkupi satu lingkup tadi, ini bukan kita cari menyalahkan si A si B ya. Mestinya dia sudah sampaikan 2 minggu sebelum tadi praktek saat pertemuan, dia sampaikan ke masyarakatnya. Insya Allah 2 minggu kemudian itu akan ada nanti mahasiswa dari Profesioners UMI yang akan berpraktek di sini kurang lebih 1 bulan. Kami meminta kepada kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Nah, kalau dia tergabung di grup itu pasti dia baca. Akan tersave di memorinya bahwa akan ada nanti mahasiswa 2 minggu kemudian. Itu akan tersosialisasi. Tapi karena dia tidak tahu juga masyarakatnya, dia tidak kenal itu siapa, akhirnya dia tidak tahu dan tidak dibukakan pintunya. Apa jalan satu-satunya? Kolaborasi cepat dengan RT atau RW setempat. Minta untuk apa? Pendampingan. Tidak mungkin itu keluarga tersebut atau rumah tersebut tidak kenal RT-nya, tidak kenal RW-nya. Itu kata kuncinya. Nah, itu yang saya lakukan ke mahasiswa tadi. Karena hampir semua rumah dia tidak mau buka pintunya. Ya, saya beritahu, adik, sebentar kita ketemu dengan RT dan RW. Jangan dulu kalian apa lakukan pengkajian lebih jauh. Cukup dulu sampai di situ. Takutnya semua nanti tidak buka pintunya. Nah, tetapi memang ada juga masyarakat yang sudah tahu dan memang sangat welcome. Itu kan karakter dari masing-masing individu juga. Ada masyarakat itu yang senang dengan keberadaan mahasiswa, senang. Saya sebagai masyarakat yang tinggal di kompleks ini, saya senang kalau ada mahasiswa yang datang, kita bisa sharing. Tapi ada juga orang yang tidak tidak senang, tidak terbuka atau introvert seperti yang disebutkan tadi. Nah, itu tidak terbuka seperti itu kan menghambat dari komunikasi. Kalau komunikasi tidak tercapai, berarti pengkajian kita tidak akan lengkap. Iya kan? Pasti itu akar masalahnya akan ke situ. Nah, jadi apa yang kita lakukan pertama, sosialisasi, pertama pendampingan, kita lakukan pendampingan dengan RT setempat supaya didampingi. Jadi yang datang dulu di awal itu dengan RT-nya turun. Karena dia kan sebagai seorang yang dihargai, ditokohkan di masyarakat itu, pasti dia akan ditahu atau dipahami dan juga tentu tidak akan mungkin tidak diketahui oleh masyarakatnya. Lalu datang, adanya ada mahasiswa UMI ini sementara praktek komunitas ini. Nah, silakan nanti adik-adik, silakan berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, itu baru kemudian dia mulai menyadari untuk eh, mau berkomunikasi kembali dengan mahasiswa. Itu caranya kemarin, ya. Jadi sekali lagi pendekatan kita di sini bukan individual, anak-anakku semua, tapi kolaboratif. Jadi ini yang penting ya, kolaborasi itu penting sekali di komunitas. Kolaborasi dengan tokoh mas. Jadi kalau ada yang praktek sudah rusak hubungannya dengan Pak Desa, jangan berharap itu akan selesai sampai di akhir dengan baik. Bukan karena kita mendoakan yang buruk, tetapi karena kunci utamanya adalah di aparat setempatnya. Ya, karena mereka itu adalah pengayom, mereka itu adalah pengkoordinir dari semua hal yang terjadi dan penanggung jawab utama. Ya, oke, bisa terjawab ya. Iya, Nars, dapat dimengerti. Terima Ya. kasih, Nars. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bagus tadi pertanyaannya. Ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalian ingat saat kalian praktek komunitas, ini menjadi fondasi utama. Mungkin nanti banyak lagi materi yang lain yang disampaikan oleh dosen lain. Tetapi sekali lagi ingat bahwa praktek komunitas itu banyak macamnya. Ya, banyak tantangannya di masyarakat. Mungkin tidak sesuai dengan teori yang kita lihat hari ini. Ya, kita observasi wawancara pada saat turun ternyata tidak tertutup pintunya dengan rapat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Putar otak kembali. Bagaimana caranya? Ya, pendampingan. Hadirkan tokoh masyarakatnya. Hadirkan Pak Imam. Nah, Ners, saya susah mengumpulkan masyarakat. Ya, coba ke masjid. Selesai masjid langsung standby-kan itu ininya
standby-kan itu apa LCD-nya. Langsung setelah selesai orang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum pas baca imam baca doa. Assalamualaikum kami dari mahasiswa Profesi Nurse Umi akan melanjutkan penyuluhan kesehatan. Nah, langsung nggak ada ada masyarakat pas selesai sholat Jumat misalnya setelah sholat Jumat langsung adakan penyuluhan di situ. Itulah strategi. Jadi kita yang harus pintar-pintar mencari strategi yang mana tidak capek tapi mengumpulkan masyarakatnya itu kan bukan hal yang mudah itu sebenarnya kalau nanti kalian praktek. Jadi butuh strategi-strateginya yang khusus. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian sudah screenshot semua untuk menjadi bahan dan pelaporan untuk dokumentasi dalam perkuliahan kita. Nanti berikutnya kita sudah bahas tugasnya dan kita presentasikan tugasnya kalau perlu ya. Dan tentunya akan dikumpulkan juga tugasnya. Saya kira cukup ya. Nanti pengerjaan tugasnya selama 5 hari dari hari ini silakan dicatat. Berikutnya nanti akan dikumpulkan melalui email. Nanti setelah dikumpulkan itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Saya kira cukup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan anakku semua sehat selalu. Kita semua diberikan kesehatan dan terus belajar. Insya Allah apapun yang kita dapatkan hari ini adalah buah dari perjuangan kita. Nah, hasilnya kalau menjamin yang baik, yang sukses, anak-anakku semua harus menanam perjuangan yang keras dari sekarang. Ya, jangan mengeluh, apalagi berputus asa. Ada banyak orang-orang tangan-tangan di luar sana yang ingin menulis, yang ingin kuliah, yang ingin hadir duduk di bangku perkuliahan seperti kalian. Tetapi dia tidak mampu secara ekonomi, yang mengharuskan dia untuk bekerja, mengharuskan dia untuk langsung tamat SMA bekerja. Tapi kalian masih punya kesempatan untuk berkuliah. Manfaatkan itu dan syukuri kehidupan kalian saat ini. Oke? Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.